Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Duda ditangkap polisi karena melakukan pelecehan seksual terhadap seorang bocah laki-laki. Kampanye calon presiden di Sumatera Barat disambut ribuan pendukungnya. Diduga meracuni sapi milik warga, pelaku diamuk massa. Seorang duda di Kota Pariaman ditangkap polisi dari Polres Pariaman Selasa malam di Kecamatan Pariaman Tengah karena telah melakukan pelecehan seksual terhadap seorang bocah laki-laki yang berusia 13 tahun. Pelaku berinisial A ini adalah duda berusia 55 tahun. Dia kemudian dibawa ke Mapolres untuk dimintai keterangan. Pada Rabu siang, pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka diperiksa secara intensif di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Pariaman. Polisi harus kerja ekstra untuk mengungkap kejahatan lelaki parubaya ini karena tidak kooperatif dan memberikan keterangan yang berbelit-belit. Polisi juga masih mengembangkan kasus ini karena tidak tertutup kemungkinan jika korbannya tidak hanya seorang bocah pelajar kelas 6 sekolah dasar saja, tapi masih ada beberapa korban lainnya. Terungkapnya kasus ini setelah korban mengalami kesakitan. Orang tuanya curiga dan menanyakan kepada anaknya penyebab sakit yang dideritanya itu. Dari keterangan anaknya terungkap jika perlakuan bejat ini dilakukan tersangka usai membawa korbannya mandi-mandi di sungai. Modusnya mengajak anak-anak di bermain dan juga mandi-mandi di sungai. Kemudian di sungai itu dilakukan sodomi terhadap anak ini. Diketahuinya perbuatan ini oleh orang tua anak, di mana anak ini merasa sakit di bagian anusnya dan juga tidak bisa buang air besar. Sehingga orang tua ini menanyai anak ini dan mengaku anak ini sudah dilakukan sodomi oleh pelaku ini. Tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Ribuan warga mengikuti kegiatan desak Anies di lapangan Cinduamato, Tanah Datar, hari Rabu. Di hadapan para pendukungnya, Anies menyampaikan 5 janji untuk Sumatera Barat jika menang Pilpres 2024. Anies menyampaikan bahwa jika program suatu daerah tidak bisa disamaratakan, melainkan harus mengikuti sesuai dengan kebutuhan daerah dan harus berhenti menerapkan Indonesia seragam di semua wilayah. Untuk Sumatera Barat, Anies menjanjikan reaktivasi jalur kereta api, perbaikan jalan nasional, revitalisasi pasar Serikat Batu Sangkar, menjadikan Sumatera Barat sebagai salah satu tempat embarkasi haji, dan pembangunan stadion berstandar FIFA. Pertama adalah reaktivasi jalur kereta api yang ada di Sumatera Barat. Kemudian yang kedua adalah perbaikan jalan nasional. Jalan-jalan di sini saya dengar banyak yang rusak. Beberapa waktu lalu, calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, berkampanye pemilihan umum 2024 di kawasan Pasaraya, pusat Kota Padang. Kehadiran Prabowo Subianto disambut ribuan masyarakat dan pendukungnya yang telah menunggu di kawasan Pasaraya. Dalam pidato kampanye politiknya, Prabowo Subianto berjanji akan bekerja keras agar seluruh kekayaan Indonesia dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Prabowo Subianto juga berjanji akan menuntaskan kemiskinan dan korupsi di Indonesia. Selain itu, Prabowo berjanji di Sumatera Barat akan membuka lapangan kerja, pembangunan pasar modern, dan mendirikan sekolah unggul. Kekayaan Indonesia dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, memberantas kemiskinan dari bumi Indonesia.
dan kita harus memberantas korupsi dari bumi Indonesia. Dalam kampanye itu, kedua calon presiden mengajak masyarakat untuk tidak golput dan menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 2024 mendatang. Sri Louis dan Alfi melaporkan dari Tanah Datar dan Padang. Seorang warga Larehnan Panjang, Sungai Sari, Kecamatan Tujuh Koto, Sungai Sari, Padang, Pariaman, terpaksa dilarikan ke rumah sakit karena diamuk massa pada Rabu malam. Warga bernama Romi, 37 tahun, dituding sebagai orang yang selama ini meracuni sapi-sapi milik warga. Menurut catatan warga, sudah 10 ekor sapi yang diracun oleh pelaku. Biasanya setelah sapi mati, nanti akan muncul teman pelaku yang membeli sapi-sapi yang mati keracunan itu dengan harga murah. Kasus ini telah sering dilaporkan ke Polsek Tujuh Koto Sungai Sari. Namun karena tidak ada barang bukti, polisi kesulitan mengungkap pelakunya. Warga akhirnya geram dan menganiaya Romi hingga luka di bagian kepala. Pada saat terduga ini diamankan oleh massa terkait dengan perkara meracun hewan ternak. Dan pada saat kita amankan, kita bawa ke rumah sakit, ke Puskesmas, dan kita interogasi. Nyatanya pelaku terlibat perkara dengan ada LP kita, yakni perkara penggelapan, yakni hewan ternak juga. Polisi sendiri memiliki catatan kriminal Romi. Selain terduga peracun sapi, Romi juga terkait kasus penggelapan sapi. Namun untuk kasus meracuni sapi ini masih diselidiki polisi. Laude Juhardio Anse melaporkan dari Padang, Pariaman. Tim SAR gabungan mencari jasad seorang penambang emas yang dikabarkan tertimbun tanah longsor di Jorong Balun, Solok Selatan pada hari Rabu. Namun pencarian korban bukanlah hal yang mudah. Tim SAR harus berjalan kaki lebih dari 5 km menuju aliran sungai tempat korban menambang emas. Di lokasi itu, tim SAR menemukan timbunan tanah yang menutup aliran sungai. Kuat dugaan, korban berada di lokasi itu tertimbun tanah. Tanah itu pun diuruk tim SAR menggunakan cangkul. Pengurukan tanah dilakukan secara pergantian karena hanya ada 2 buah cangkul yang akan menguruk puluhan kubik tanah. Upaya tim SAR membuahkan hasil. Amri, warga Jorong Kandang Bani, Solok Selatan, yang berusia 56 tahun ini ditemukan petugas. Pada tanggal 2 Januari 2024, tim SAR gabungan melakukan pencarian dengan metode manual dengan hasil nihil. Tapi alhamdulillah pada tanggal 3 Januari 2024 pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, korban berhasil ditemukan dan dievakuasi ke rumah duka. Curah hujan yang cukup tinggi membuat proses pencarian dan evakuasi sedikit terkendala dengan berisiko untuk tim yang berada di lapangan. Saat peristiwa itu terjadi, Amri dan seorang temannya sedang asyik mencari emas di aliran sungai kecil itu. Tiba-tiba tanah di perbukitan di pinggir sungai longsor dan menimpa Amri. Sedangkan temannya selamat dan mengabarkan peristiwa itu ke keluarga Amri. Longsor terjadi akibat daerah itu diguyur hujan deras. Usai dievakuasi, jenazah korban dibawa petugas ke rumah duka untuk dimakamkan pihak keluarga. Alfi melaporkan dari Solok Selatan.